Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Untuk mengerti semua yang kami pelajari malam ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Sekali lagi selamat malam semuanya. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari seri mengenai bibliologi, khususnya dalam topik ringkasan atau review seluruh kitab-kitab dalam Alkitab. Dan kita sudah sampai kepada kitab nabi-nabi kecil, yaitu kitab Obadja, ya. Hari ini kitab Obadja, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Obadiah, ya, Obadiah. Nah, ini adalah kitab dengan jumlah pasal terpendek. Ini juga adalah kitab terpendek di dunia, di Alkitab, sorry. Kitab terpendek di Alkitab, ya. Hanya terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat. Nah, jadi kita akan bisa melihat ayatnya mungkin satu persatu hari ini karena tidak terlalu banyak, ya. Nah, saudara, ingat selalu bahwa di dalam mempelajari Alkitab itu kita bukan hanya melihat sambil lalu, tapi kita melihat kedalaman isi dari Alkitab itu. Ya, karena itulah mungkin buat sebagian orang Bible study seperti ini dianggap membosankan gitu ya, menjenuhkan, atau juga dibilang terlalu dalam, kita kan bukannya mau jadi pendeta, bukan mau jadi teolog. Saudara, sebenarnya tanggung jawab kita adalah untuk mengerti Alkitab dengan lebih baik, itu aja sih, ya. Saudara nggak harus menjadi pendeta, nggak harus menjadi teolog untuk mengerti Alkitab, begitu. Dan sebagian besar dari kita di sini kan juga melayani di bidang tertentu, terutama di Sunday School gitu ya. Guru-guru Sunday School itu juga harus diperlengkapi dengan baik. Jadi dia tidak hanya mengerti kisah Alkitab tanpa mengerti settingnya, kepada siapa itu ditulis, ya, dalam konteks apa cerita itu muncul, itu harus dimengerti itu oleh setiap orang-orang yang share firman Tuhan, termasuk kepada anak-anak gitu. Ya, misalnya minggu depan kita akan belajar kitab Yunus misalnya. Ini kan cerita yang sangat populer di anak-anak Sunday School, di mana ada manusia yang ditelan oleh ikan besar. Nah, itu kan kita mesti tahu, itu bukan hanya sekedar kisahnya, tapi kenapa Yunus sampai ditelan ikan, lalu ngapain dia gitu, tugasnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari segi historiknya kita mesti ngerti, nanti tentunya akhir-akhirnya adalah aplikasi apa yang kita bisa ambil. Nah, kelemahan-kelemahan dari banyak hamba-hamba Tuhan, khususnya di aliran Pentakosta dan karismatik, adalah mereka langsung ambil ayat tanpa melihat background settingnya gitu apa gitu ya, langsung ke aplikasi. Itu kurang kurang lengkap informasinya kepada jemaat gitu ya. Nah, maka itu sejak saya belajar dan mengerti, saya harus mengubah metode dalam menyampaikan firman gitu ya. Ada aplikasi, tapi sebelum masuk ke aplikasi kita harus kasih info dulu kepada jemaat kenapa ayat itu keluar gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di sisi lain juga saudara belajar Alkitab seperti ini, saudara itu harus memberikan jawab ya kepada orang-orang yang bertanya kepada iman kita. Nah, kalau kita nggak belajar atau malas belajar, ya kita hanya jadi jemaat yang mungkin baik gitu ya, rajin melayani, tapi kurang pinter gitu ya, kurang pinter. Jadi nanti kalau misalnya ada ajaran sesat datang, saksi Yehova datang, Mormon datang ke rumah saudara, saudara bisa kalah dan akhirnya ikut mereka. Ada seorang majelis gereja yang aktif melayani, wah rajin luar biasa, kehidupannya baik, keluarganya baik. Tahu-tahu saksi Yehova datang ke rumahnya, lalu ditanya, Yesus itu kan anak Allah kan gitu.
Ini kalau anak Allah sama Allah itu sendiri lebih tinggi mana? Dia bingung jawabnya. Ternyata mereka kan bilang Yesus itu kan minor God, lalu Tuhan Allah itu major God gitu. Lalu dalam beberapa minggu kemudian majelis gereja ini meninggalkan gereja dan ikut saksi Yehova. Nah, kita tidak mau menghasilkan jemaat-jemaat yang seperti itu. Hanya baik saja tapi bodoh gitu ya, tidak mengerti kebenaran. Nah, itu juga nggak tepat. Tapi juga kita belajar teori-teori tanpa praktis juga jadi orang Farisi. Jadi semua harus ada keseimbangan. Ya, makanya saya selalu berikan aplikasi dari setiap pelajaran yang kita pelajari. Nah, itu yang menjadi introduction kita. Saya ingatkan lagi ya, mengapa Bible Study itu penting dalam hidup kita. Oke, nah di dalam perjanjian lama seperti saya sudah sampaikan ada major prophet, ada minor prophet, dan minor prophet itu seperti yang sudah saya share setiap beberapa minggu terakhir ini kita sudah sampai kitab Obadja ya. Nanti kita akan lihat. Jadi ada 12 nabi yang Tuhan pakai, dan di situ di dalam chart ini digambarkan nama, arti nama mereka, temanya apa, ditulis kepada siapa, lalu di masa kerajaan mana dia menulis. Nah, itu ya. Nah, hari ini kita sudah sampai ke kitab Obadja ya, kitab Obadja yang saya beri judul adalah Judgment on Pride Nation. Kenapa? Karena kitab Obadja ini menekankan kepada penghakiman yang akan diterima oleh satu bangsa musuh bebuyutan dari Israel, yaitu Edom ya. Nanti kita akan lihat siapa Edom itu. Nah, kitab Obadja ini tadi saya sudah sempat singgung, kitab yang sangat pendek, hanya 21 ayat, dan di dalam bahasa Ibrani itu hanya terdiri dari 670 kata, dan dalam kitab ini tidak dikutip di Perjanjian Baru ya. Tidak ada ayat-ayat yang mengutip kitab Obadja dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab Obadja itu berarti nama Obadja itu adalah worshipper of Yahweh. Ya, jadi kalau ada Yah di belakang itu artinya adalah Yahweh. Ya, worshipper of Yahweh atau the servant of Yahweh. Ya, atau hamba dari Yahweh. Nah, itu arti dari nama Obadja. Nah, kitab Obadja ini sekali lagi kitab yang ditujukan menggambarkan mengenai penghakiman kepada bangsa Edom, which is yang sudah terjadi di tahun-tahun dalam sejarah, tetapi juga mengenai penghakiman mengenai bangsa-bangsa di masa depan bagi semua bangsa dan orang-orang yang menolak Tuhan, yang nanti yang akan terjadi pada saat Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ya, nah itu kitab Obadja. Nah, saudara, kitab Obadja ini juga sering disebut kitab kehancuran Edom ya, The Doom of Edom, yang tinggi hati karena lokasi mereka, nanti kita lihat, lalu karena keberadaan mereka, kemakmuran mereka, keamanan mereka. Karena mereka sombong, lalu Tuhan menghukum mereka. Sebenarnya di Alkitab bukan hanya Edom, tapi juga banyak bangsa-bangsa lain dihukum oleh Tuhan karena kebencian terhadap Israel dan juga kebanggaan mereka. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu menentang orang-orang yang tinggi hati, bangsa yang tinggi hati. Kalau saudara membaca dalam Amsal 16:18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, Edom adalah salah satu bangsa yang merasa diri hebat sehingga dihakimi oleh Tuhan. Nah, kalau saudara melihat chart ini di screen saudara, ini adalah beberapa ayat-ayat di Alkitab yang memberikan informasi mengenai murka Tuhan atas Edom ya. Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah dalam Mazmur 83, Yesaya 11, Yesaya 12, Yesaya 63, Yeremia 49, Lamentation 4, Yeskiel 25, Yoel dan seterusnya. Itu adalah passages atau perikop-perikop di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menyatakan
penghukuman atas murka Tuhan kepada bangsa Edom. Ya, jadi dia ini sebagai the object of wrath dari Tuhan. Ya, itu mengenai penghakiman Edom. Jadi kalau saudara kembali lagi ke tahap-tahap dasar kitab Perjanjian Lama atau timeline dari Perjanjian Lama ya, saudara ingat itu ada masa purba, masa primeval ya, di mana ada 4 kejadian besar. Kalau saudara ingat ya, penciptaan, lalu air bah, menara Babel, kemudian penciptaan, kejatuhan manusia, menara air bah, baru menara Babel ya. Nah itu masa purba. Lalu masa keduanya itu adalah masa bapak-bapak leluhur Israel, ada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf ya. Nah setelah itu mereka keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka menduduki tanah Kanaan. Setelah mereka ada di tanah Kanaan, mereka diperintah oleh hakim-hakim. Kerajaan Israel kuat, bersatu, tapi akhirnya setelah Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Ya, saya review lagi ini karena sudah agak lama, mungkin saudara sudah agak lupa. Lah di masa kerajaan yang terpisah inilah Obadja menulis, dan juga hampir sebagian besar nabi-nabi kecil dan juga di major prophet yang menulis di kerajaan itu, either untuk yang selatan atau untuk yang kerajaan utara. Ya, nah itu masa-masa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, dan Obadja adalah salah satu nabi yang menulis saat kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ya, nanti dilanjutkan dengan masa pembuangan, lalu mereka kembali dari masa pembuangan. Nah itu apa yang kitab Obadja ditulis di masa itu ya, informasi yang saya berikan. Nah sekali lagi, ini saya ulang lagi chartnya. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama di Tanakh Yahudi, itu Obadja masuk dalam kitab Nevi'im atau The Prophet, masuk dalam kategori The Letter Prophet ya, Obadja, dan bersama dengan 12 nabi-nabi kecil, 11 nabi-nabi kecil yang lain. Sedangkan dalam kitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kitab kita yang kita pegang, itu ada dalam kitab nabi-nabi kecil. Ingat ya, kategorinya itu ada 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab kesusastraan, 5 kitab nabi besar, 12 nabi-nabi kecil. Ya, nah jadi saudara sebagai orang Kristen sangat baik kalau saudara bisa mengingat ini, sehingga saudara tahu paling tidak garis besar isi kitab Perjanjian Lama ya yang kita punya. Nah itu mengenai Obadja ya secara singkat. Nah penulisnya siapa? Tentunya tidak bisa diragukan, sesuai nama dari kitab ini, yang menulis kitab Obadja adalah Obadja. Ya, yang arti namanya adalah the servant or the worshipper of Yahweh atau the Lord ya. Kita lihat dalam Obadja 1 ayat 1. Coba Tante Meme tolong dibacakan. Obadja 1 ayat 1. Penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ya, thank you Tante. Nah dalam ayat ini jelas sekali di situ dibilang penglihatan Obadja ya. Penglihatan apa? Penglihatan mengenai Edom, katanya ya, tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Ya walaupun Edom tidak dihancurkan secara langsung oleh Israel, tapi itu bagian dari cara Tuhan menghancurkan Edom ya. Sehingga Edom itu punah di dalam sejarah, saudara. Dan ini dikatakan, ditekankan, dilihat atau di penglihatan ini diterima oleh Obadja yang menulis kitab Obadja ya. Kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, ada beberapa nama yang sama dengan Obadja, kurang lebih ada 13 nama disebut di ayat-ayat lain, tapi nama-nama itu tidak ada hubungannya dengan Obadja, penulis kitab Obadja ya. Jadi ini memang nama yang sangat common di Israel, sehingga
Nama ini banyak dipakai orang gitu ya. Nah, di dalam menulis kitab Obadja ini kita tidak memiliki informasi yang cukup mengenai siapa itu Obadja ya. Lalu dia siapa bapaknya, dari keturunan mana, kita tidak dapat informasi mengenai itu. Beda dengan kitab Amos misalnya ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Amos itu seorang peternak, seorang pemetik buah ara. Tapi kalau Obadja nggak ada yang disebutkan, nama bapaknya aja nggak ada. Nabi-nabi lain masih disebut ya, misalnya Yoel, Hosea itu ada bintinya, anak dari siapa. Kalau Obadja tidak ada. Tetapi dilihat dari porsi ayat-ayat yang ditulis, Obadja ini sangat berhubungan erat dengan kerajaan Yehuda ya, karena dia menyebut hal-hal di mana specifically itu ada di Yehuda. Jadi kita bisa menyatakan bahwa Obadja ini adalah orang dari suku Yehuda atau dari kerajaan selatan Israel ya. Hanya sekedar itu saja informasi yang bisa kita dapat mengenai Obadja ini. Lalu siapa penerimanya? Penerima dari kitab Obadja adalah kerajaan Israel di bagian selatan, ya, certain kingdom of Israel. Tetapi isinya itu bukan untuk orang-orang Yehuda, ya, tapi ini berisi penghakiman yang akan menimpa Edom. Jadi intinya kerajaan selatan itu diberikan informasi oleh Tuhan melalui Obadja mengenai penghakiman atau hukuman yang akan Tuhan berikan kepada Edom. Ya, jadi dia tidak menulis secara langsung kepada Edom, tapi dia menulis secara langsung kepada penduduk Israel Selatan yang isinya memberikan informasi mengenai penghukuman yang akan terjadi pada bangsa Edom. Ya, jadi saya berharap saudara nggak confuse, karena memang ada juga beberapa teolog yang menyatakan bahwa kitab ini ditulis untuk Edom gitu ya. Yang lebih tepatnya adalah ditulis untuk kerajaan selatan mengenai Edom. Itu lebih tepat title yang bisa kita berikan mengenai audiensnya ya. Nah, saudara, kita akan coba melihat latar belakang dan setting kitab Obadja ditulis ya. Itu berhubungan dengan Edom. Edom itu kalau saudara membaca di dalam awal-awal kitab Kejadian, itu adalah keturunan dari Esau. Saudara, Esau itu disebut sebagai Edom yang artinya red, ya, red, merah, saudara. Kalau saudara ingat kisah di mana Ishak menikah dengan Rebeka, lalu Rebeka itu kan mandul. Kemudian Rebeka mandul. Lalu kemudian ada dua anak di dalam kandungan Rebeka, dan anak itu adalah anak kembar. Yang satu namanya Esau, yang satu namanya Yakub, ya. Nah, saudara, nanti dalam sejarah saudara kan tahu ya bahwa Yakub itu mengambil hak kesulungan dari Esau. Nah, tapi setelah itu Esau ini berkembang menjadi satu bangsa yang keturunan-keturunannya itu tidak sepenuhnya menyembah Tuhan Yahweh, sehingga pada akhirnya mereka menjadi musuh orang Israel. Dan ini musuh bebuyutan orang Israel gitu. Nah, kalau saudara baca kitab Kejadian kan Esau sempat marah kan kepada Yakub kan, tapi akhirnya mereka sempat reconcile itu yang waktu mereka akan bertemu kemudian hari begitu. Nah, jadi Edom ini sebenarnya berasal dari Esau ya, yang namanya itu bisa berarti hairy ya, berbulu ya, karena dia memang badannya itu berbulu. Kalau makanya saudara ingat waktu Ishak waktu itu matanya sudah mulai rabun, dia minta sup yang dia ingini, yang dia sukai. Begitu Rebeka mendengar Ishak mau itu, kemudian Yakub disuruh maju dan akhirnya dipakein bulu-bulu dari binatang sehingga Esau tertipu gitu ya. Ishak tertipu. Ishak bilang,
suaranya sih suara Yakub ya. Tapi kok ini badannya badan Esau gitu ya. Akhirnya kita tahu Ishak memberkati Yakub dengan berkat hak kesulungan yang seharusnya milik dari Esau. Tapi itu semua bagian dari providensi Tuhan ya. Tuhan pakai berbagai macam kelemahan manusia, keadaan manusia untuk menggenapi rencananya. Walaupun sebenarnya tanpa melakukan trik-trik seperti itu, berkat itu sebenarnya akan turun kepada Yakub. Tapi ya itulah kenyataan yang terjadi ya. Karena kita mencatat informasi itu. Nah jadi Edom itu berasal dari Esau, saudara. Nah di dalam Alkitab itu menyebut hal-hal yang berhubungan dengan Edom itu sekitar 87 kali ya. 7 kali disebut sebagai Edom, lalu Edomites 13 kali, Esau yang artinya juga Edom adalah 21 kali. Ya, jadi disebut lagi dengan nama-nama yang lain tapi semua itu mengacu kepada Edom ya. Jadi Edom itu artinya merah. Kalau saudara lihat peta ini ya, peta yang sebelah kiri di layar saudara, Edom itu adanya di sebelah utara ya, ini utaranya Israel ya, sebelah selatan ya, sebelah selatan Israel ya. Yang warna kuning ini ya, warna kuning itu adalah Edom. Kalau saudara melihat peta yang sebelah kanan, Edom itu sekarang negara Jordan atau Yordania. Ya, kalau saudara sudah pernah ke Israel, saudara biasanya dibawa ke Tur, kalau itu termasuk Jordan, dibawa ke Petra. Nah, Petra itu adalah ibu kota dari Edom di masa lalu, saudara. Ya, nah Edom ini sebenarnya nggak terlalu besar ya dalam sejarah. Dia itu hanya 70 mil panjangnya dan 15 mil lebarnya. Ya, jadi bukannya daerah yang cukup luas sebenarnya. Jadi Edom itu sekarang ini bagian dari Hashemite Kingdom ya, kerajaan Hashemite Kingdom of Jordan saat ini di era modern. Karena kita tahu ada 4 ancient kingdom yang pada waktu itu muncul, yaitu Ammon, Moab, Amorites dan Edomites. Edom itu salah satu 4 kerajaan besar dan semua itu adalah musuh-musuh Israel. Ya kalau saudara ingat itu. Nah jadi tadi saya sempat menyebut mengenai Petra ya. Petra ini ibu kota dari Edom. Dan kalau saudara lihat itu kotanya itu ada di tengah-tengah padang gurun saudara. Dan bebatuan di sana itu adalah sandstone ya, batu merah. Di Australia juga ada itu di Central Australia ya, sandstone batu merah. Dan kenapa bangsa Edom itu bangga dengan dirinya dan sombong dengan dirinya? Karena kota mereka ya, khususnya Petra itu dikelilingi oleh 2 bukit batu yang sangat sempit sehingga musuh-musuh itu tidak bisa menyerang mereka. Mereka aman dan secure, saudara. Kalau saudara lihat foto ini, ya kalau saudara udah ke Petra, saudara pasti mengenal ini. Saya coba cari foto-foto saya, masih pakai kamera yang lama, tapi saya nggak ketemu. Nanti saya akan cari-cari lagi. Waktu kami ada di Petra. Nah ini mereka harus masukin gang yang sempit, saudara ya, untuk memasuki ke kotanya. Dan di ujung dari Petra itu ada sebuah istana raja. Dan yang itu masih ada sampai sekarang, jadi peninggalan sejarah, saudara. Ya itu mengenai Petra. Nah batu-batunya seperti ini ya, sandstone, batu yang merah, dan saudara lihat ini sempit sekali untuk masuk ke istananya itu. Jadi kalau masa lalu ya saudara punya kota yang dikelilingi 2 tembok, 2 bukit batu atau gunung batu seperti ini, saudara aman. Kenapa? Karena begitu musuh mau menyerang, saudara tinggal lempari mereka dengan batu-batu, ditutup gitu dari atas, mereka nggak bisa masuk gitu ya, karena sempit sekali gitu ya. Makanya mereka ini tempat perlindungannya yang kuat sehingga mereka menjadi negeri yang sombong ya, yang akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Dan Obadya salah satu orang yang menyampaikan mengenai penghancuran kota negara Edom ini ya. Ini sekali lagi istana ya, waktu mau mereka masuk. Nah ini istananya yang sekarang masih berdiri, saudara ya, masih ada peninggalannya gitu. Nah itu kurang lebih mengenai Edom ya, yang saudara nanti bisa lihat sendiri di Alkitab mengenai
Edom dari ayat-ayat yang tadi saya baca, yang saya sampaikan di awal-awal. Ya, oke. Nah, itu sedikit atau sekilas mengenai bangsa Edom dengan ibu kotanya Petra yang menganggap dirinya secure, makmur, aman, tapi karena mereka tinggi hati dan sombong, Tuhan hancurkan mereka. Ya, tanggal penulisan. Kapan kitab Obadja ditulis? Nah, di dalam tanggal penulisan ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu menyatakan mereka itu, Obadja itu menulis sekitar abad 6. Kenapa? Karena Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia dan Edom itu membantu Babilonia menyerang Israel pada waktu itu, menurut mereka ini ya. Pandangan ini sepertinya kurang tepat karena di dalam kitab Obadja ada bagian yang menyebutkan orang-orang Israel melarikan diri dari Yerusalem. Dan ini tidak terjadi dalam masa waktu Babilonia menyerang Israel. Semua kota tertutup, tidak ada yang bisa lolos, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan Obadja ditulis pada masa abad ke-6 atau tahun 500-an sebelum Tuhan Yesus ya, 586 khususnya waktu Babilonia datang menyerang Israel gitu ya, karena nggak tepat dilihat dari isinya. Nah, yang paling tepat menurut beberapa teolog yang lain dan saya setuju, bangsa Obadja itu menulis dalam setting 2 Tawarik 21. Kalau saudara nanti membuka 2 Tawarik 21, di situ disebutkan ada seorang raja yang bernama Yoram. Ya, Yoram ini anak dari Raja Yosafat, dan Yoram ini raja yang jahat di Yehuda. Yoram ini membunuh semua saudara-saudaranya agar tidak ada rival yang bisa menjadi raja dan merebut tahtanya. Dan dia bertakhta pada usia 32 tahun dan berkuasa sekitar 8 tahun. Ya, saudara ingat Yoram itu menikahi salah satu anak dari Ahab, raja Israel yang jahat, dengan istrinya Isabel, ya. Nah, kalau saudara membaca 2 Tawarik 21 ayat 14 sampai 19, di situ dikisahkan bagaimana keadaan Raja Yoram ini ya. Coba ya saya bacakan ya. 2 Tawarik 21 ayat 14 sampai 19. Maka Tuhan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakitmu itu. Nah, ini mengenai Yoram ya. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkat segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Nah, saudara, ini menggambarkan kisah pada waktu Yoram diserang oleh orang-orang Filistin dan Arab. Nah, pada saat itulah Edom mengambil kesempatan join, sehingga juga menyerang Yehuda pada saat itu. Karena kenapa? Karena Edom itu sebenarnya lebih concern mengenai rute karavan yang mereka ingin rebut, dan seringkali terjadi konflik dengan orang-orang Yehuda dalam hal perdagangan. Karena itulah mereka ambil bagian ikut menyerang pada saat itu bersama dengan orang-orang Filistin dan orang-orang Arab gitu. Nah, jadi dengan setting inilah maka Obadja itu menulis begitu, karena mereka sombong dan menyerang orang-orang Yehuda. Ya, jadi akhirnya kita menyimpulkan kemungkinan besar Obadja ditulis pada tahun 848 sampai 840 sebelum Kristus, ya.
Kalau ini benar dan saya percaya ini benar, berarti Obadya adalah salah satu nabi yang pertama yang menulis di dalam sejarah bangsa Israel. Ya, karena nabi-nabi setelah itu seperti Yesaya, Yeskiel, dan nabi-nabi kecil yang lain itu menulis setelah itu. Ya, kalau saudara ingat kemarin di kitab Yoel, kitab Hosea itu mereka menulis sekitar tahun 700-an begitu ya. Jadi Obadya ini salah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk menulis pertama kali untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ya, nah jadi itu mengenai tanggal penulisan kitab Obadya. Apa tujuan dari Tuhan memberikan Obadya kesempatan untuk menulis kitab Obadya? Tujuannya adalah menyatakan penghukuman terhadap Edom yang akan segera terjadi karena kesombongan mereka, kemudian dan karena dosa mereka terhadap Yehuda, dan juga untuk menyatakan penghukuman yang akan terjadi terhadap bangsa-bangsa di masa depan dalam hari Tuhan. Juga untuk menyatakan pembebasan dan pemulihan Israel. Saudara lihat ya, hampir semua kitab nabi-nabi kecil, Tuhan itu menyampaikan penghukuman, tapi Tuhan juga menyampaikan berita pemulihan. Itu Tuhan kita. Ya, bagi orang-orang yang setia, Tuhan akan pulihkan suatu hari kelak. Nah, di dalam kitab Obadya memang menggambarkan informasi penghukuman untuk bangsa Edom, tetapi juga nanti kalau saudara lihat di pasal 5, ayat 15 dan seterusnya, itu menggambarkan penghukuman yang akan terjadi untuk bangsa-bangsa di masa depan dalam hari Tuhan. Saudara mesti ingat lagi dan belajar lagi kitab Yoel yang kita sudah pelajari 2 minggu lalu. Dalam kitab Yoel itu kita belajar mengenai konsep the day of the Lord, harinya Tuhan. The day of the Lord itu adalah hari di mana Tuhan deal dalam sejarah, baik dalam hal keberkatan maupun dalam hal penghukuman. Nah, hari-hari Tuhan itu nanti di masa depan kita tahu akan terjadi yang dahsyat, di mana akan banyak bangsa dihukum oleh Tuhan karena menolak Yesus, menolak Dia sebagai Raja. Nah, Edom adalah sebagai preview atau pattern yang akan terjadi juga di masa depan. You menolak Tuhan, you tidak menghiraukan Tuhan, tidak mau bertobat, engkau akan mengalami penghukuman seperti Edom. Itu kurang lebih intinya dari kitab Obadya, tujuannya. Ya, jadi kalau orang-orang dan bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin membaca kitab Obadya, dia harusnya sadar dan bertobat gitu ya, agar penghukuman tidak terjadi pada mereka, baik secara corporate maupun secara individual ya. Nah, itu tujuan dari kitab Obadya. Nah, baik, mari sekarang kita masuk ke dalam isi dari kitab Obadya, summary-nya. Kalau saudara mau bagi dua secara singkat, Obadya itu ayat 1 sampai 14 memberikan informasi mengenai penghukuman atas Edom, dan pasal 15 sampai 2 ayat 15 sampai 21 itu memberikan informasi mengenai retribusi atau pembalasan terhadap bangsa-bangsa dalam hari Tuhan, dan juga informasi mengenai restorasi bangsa Israel yang akan bangsa Israel terima. Ya. Dan ini dari Insight for Living, kitab Obadya. Kalau saudara melihat dari ayat 1 sampai 9 itu diberikan prediksi mengenai penghukuman, lalu eventnya apa yang akan terjadi. Ya, kontennya ini kesombongan dari kerajaan Edom, dan pasal ayat 10 sampai 14 penghukuman dinyatakan, dan pasal 15, ayat 15 sampai 21 apa yang terjadi di masa depan ya. Di sini Chuck Swindoll bilang Christ in Obadiah, Yesus di dalam kitab Obadya, di situ dikatakan God judgment of Edom and deliverance of Israel prefigure Christ salvation and end time judgment. Jadi ini sekali lagi menggambarkan apa yang terjadi di masa depan dalam keselamatan yang Kristus sediakan dan juga penghakiman di akhir zaman. Oke, nah itu isi sejarah singkat, saudara. Karena masih ada waktu, kita akan coba lihat ayat-ayat dari yang ada di dalam kitab Obadya. Di bagian yang pertama itu mengenai penghukuman atas Edom, ya, ayat 1 sampai 14 ya.
Kita akan membaca persatu-persatu. Saudara lihat screen saudara. Kalau saya perlu stop, saya stop ya. Saya baca ayat ini. Ayat 1 tadi kita sudah baca, lalu kita mulai dari ayat yang kedua. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Ini maksudnya Edom ya. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, itu tadi yang saya sebut ya. Yang tadi saya kasih foto-fotonya itu menggambarkan Petra itu ya. Dia tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi, ya kan, di atas gunung batu itu, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jadi mereka ini sombong gitu ya. Nggak ada yang bisa melawan kami gitu. Lalu ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Artinya, jangankan lagi gunung batu, you ada di atas aja seperti bintang-bintang, Tuhan itu sanggup meruntuhkan dan menghancurkan. Nah, jadi inilah bangsa yang demikian sombongnya ya. Kemudian ayat yang kelima, kita baca lagi ya ayat yang kelima. Di situ dikatakan, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Ini artinya Tuhan akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri ya, dalam penghukuman terhadap bangsa Edom. Ayat 6, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Nah, lihat ya. Jadi Edom dan Esau itu kadang digunakan interchangeable ya, berganti-gantian. Ya. Jadi Esau ya Edom, Edom ya Esau gitu. Ayat 7, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Ya, ini menggambarkan konspirasi yang mereka lakukan dan pada akhirnya bangsa-bangsa lain yang akan menghancurkan mereka dipakai oleh Tuhan. Ayat 8, bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Nah, saudara, Edom itu sangat bangga sekali dengan kebijaksanaan mereka, dengan wisdom mereka. Saudara nanti bisa baca dalam Yeremia 49 ayat 7, di situ keangkuhan Edom mengenai hikmat mereka yang tentunya Tuhan tidak suka. Lalu ayat yang ke-9, juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Nah, saudara, Teman ini adalah keturunan, salah satu keturunan dari Esau. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 36 ayat 11, di situ disebut tuh ya Teman itu. Ini mengacu kepada salah satu region atau daerah di bagian utara Edom yang juga rumah dari temannya Ayub. Kalau saudara tahu, ingat kisah kitab Ayub yang bernama Elifas, Ayub 4 ayat 7, dia itu berasal dari Teman. Jadi Teman ini salah satu keturunan dari Esau ya. Jadi sekali lagi itu mengacu juga kepada Edom. Ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi jelas sekali Tuhan mendeklarasikan bahwa Edom akan dilenyapkan. Lalu kemudian ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Nah, ini menggambarkan kehancuran ya dari Edom. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Nah ini sekarang berlari ke Yehuda ya, kepada Yehuda, ayat 11 ini ya. Janganlah memandang rendah saudara-saudara pada hari kemalangannya, janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merengut kekayaannya pada hari sialnya.
Ayat 14, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas daripada kesusahan. Ya, nah ini menggambarkan kehancuran dan keruntuhan dari Yehuda, dan diperingatkan agar orang-orang itu jangan bersukacita melihat kehancuran dari Yehuda, begitu ya, ini kepada orang-orang Israel tentunya. Nah, ini gambaran bagian pertama dari kitab Obadya. Sedangkan di bagian yang kedua, mulai dari ayat 15 sampai 21, itu menggambarkan apa yang terjadi di masa depan, ya. Kalau saudara melihat ayat yang ke-15, di sana dikatakan, sebab telah dekat hari Tuhan. Nah, ini berubah ya, switch dari menggambarkan mengenai Edom, lalu beralih ke masa depan. Ya, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ayat 17, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Nah, ini janji pemulihan Israel, di mana Israel akan kembali ke tanah mereka. Dan bagian yang terakhir dari 18 sampai 21, di sana dikatakan, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Nah, Tuhan akan memulihkan Israel, tetapi Esau, Edom tidak akan ada lagi. Ayat 19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Ya, nah ini menggambarkan nanti bagaimana di masa depan kerajaan Israel akan balik lagi seperti masa Daud berjaya, yang dulu itu milik bangsa lain, sekarang jadi milik Israel lagi. Dan ayat 20, orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Serafat akan memiliki kota-kota di tanah Negev. Ya, kalau Zarefat itu kan ini, saudara ingat ya kisah janda di Sarfat ya. Nah itu disebut di situ ya, kota ini. Kemudian yang terakhir ayat 21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum penggunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Nah, ini menggambarkan keselamatan yang akan dikerjakan di dalam Kristus ya. Lalu pemulihan Israel. Nah, ini ya paling tidak isi dari kitab Obadya. Jadi pada hari ini kita bisa melihat satu kitab ya secara penuh. Jadi saudara bayangkan kitab Obadya ya selesai dalam 1 jam. Kitab Yesaya yang banyak juga 1 jam. Semuanya 1 jam. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya itu ada 2 kitab. Nah, sekarang saya ubah jadi 1 kitab aja lah ya per pelajaran biar nggak terlalu padat. Dan saya bisa lebih banyak explore gitu mengenai kitab itu. Nah, itulah kurang lebih isi dari kitab Obadya. Kalau saudara mau ada komentar atau pertanyaan sampai saat ini, silakan sebelum kita masuk ke bayangan yang akan terjadi di masa depan dari dalam Kristus dan juga aplikasi bagi kita. Ada? Itu aja paling kok, kan katanya semua hari Tuhan itu baik, tapi kok kata-katanya di situ tadi hari sialnya itu kalau bahasa Inggrisnya apa sih, versi Inggrisnya itu ada nggak kok? Itu ya nanti coba aku lihat bentar ya. Maksudnya hari Tuhan itu bukan hanya yang baik, Ren. Tadi kamu
ada ya waktu kita belajar kitab Yoel ya. Waktu kita belajar kitab Yoel, yang dimaksud dengan the day of the Lord itu Iya, adalah ada. Tuhan dealing dalam sejarah manusia, either dalam keberkatan maupun dalam penghakiman. Iya, Jadi nggak selalu hari Tuhan itu yang disebut sebagai hari keberkatan. Bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, menolak Tuhan jadi hari penghakiman. Tapi Iya. bagi orang-orang yang mengenal Tuhan itu jadi hari-hari keberkatan. Tadi yang ada kata-kata sialnya itu di ayat berapa ya? Lupa saya. Ayat ini ya, 11 kali ya. Ya, janganlah memandang rendah pada hari kemalangannya. Masuk ke dalam ayat ke-13 ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di dalam misalnya dalam New American Standard ayat 13 dikatakan, kok benar ya, saya buka dulu ya. Mana baca ya. Baca 1 ayat 13. Do not enter the gate of my people in the day of their disaster. Nggak tahu Indonesia kok terjemahannya sialnya ya. Iya, Yes, you do not gloat over their calamity in the day of their disaster, and do not loot their wealth in the day of their disaster. Maksudnya dalam hari kemalangan, dalam hari bencana mereka jangan jangan bersukacita lah, intinya begitu ya. Kalau di NIV itu dijelaskan, you shouldn't march through the gates of my people in the day of their disaster. Sama ya, calamity di disaster. Nggak tahu bahasa Indonesia pada saat itu. Pak Ade ada kitab itu nggak yang terbaru nggak Pak Ade? Itu masih sama nggak terjemahannya itu? Obaja ayat yang ke-13 masih dipakai kata yang sama apa enggak ya? Sebentar ya. Baca ayat 13 ya. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari kemalangannya. Nah, lebih bagus nih ya. Dalam Alkitab jilid 2. Iya. Karena kalau ada duit, ada kesempatan, pasti ada duit lah. Kalau ada kesempatan di Indonesia, beli Alkitab terjemahan baru jilid 2 ya. Yang saya pegang ini. Edisi 2 ya. Edisi kedua itu sudah bisa beli di toko buku Immanuel, di mana-mana ya di Indonesia. Kalau di online-nya baru ada perjanjian barunya, perjanjian lamanya belum ada. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari kemalangannya. Jangan pula memandang ringan bencana yang menimpa pada hari kemalangannya. Jadi di dalam terjemahan yang baru udah diperbaiki, nggak ada kata sial lagi. Iya. Jadi kata kemalangan. Ya itulah, saudara, translation itu kadang berkembang ya. Karena itulah, ini kan yang jilid pertama itu kan tahun berapa ya pada jilid pertama pada ini tahu nggak dicetak dia? 70-an. 70-an ya. Ini yang cetak yang baru ini baru diterbitkan tahun 2023 ya Pak Ade ya, kalau nggak salah ya. Tahun lalu Pak. Ya, 2023 cetakan pertama 2023. Nah, saya lihat di sini. Jadi memang perlu diperbaiki. Nggak tahu nanti kalau tahun 2050 diperbaiki lagi kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi ya mengenai foreshadowing, apa yang akan gambaran Kristus di kitab Obaja itu ada nggak? Nah, kita melihat tentunya ada di dalam ayat yang ke-21 tadi ya, di mana di situ menggambarkan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karena di situ ada kata the saviors atau deliverers ya, yang mengacu kepada Kristus bahwa dia akan menyampaikan kabar baik, preach salvation kepada sebanyak mungkin orang, bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat dan ini digenapi di dalam Kristus dan gerejanya ya. Saudara, bagian dari berita ini yang saudara harus lakukan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentunya. Lalu aplikasi apa yang kita bisa belajar? Kita hanya belajar 2 saja dari kitab Obaja. Yang pertama tentunya yang clear sekali dari message mengenai Edom, bahwa Tuhan itu sangat tidak suka dan menentang orang-orang yang tinggi hati. Orang itu bisa sombong dengan berbagai macam hal ya.
bisa sombong dengan kecantikannya, bisa sombong dengan kegantengannya, bisa sombong dengan kekayaannya, bisa sombong dengan pengalamannya, bisa sombong dengan kerohaniannya, saudara ya, dan sebagainya. Ada yang tahu nggak bedanya membual sama sombong? Ada yang tahu? Itu dua-duanya Tuhan tidak suka. Apa bedanya Membual membual omong sama besar. sombong? Hah? Membual omong besar. Membual. Iya, iya, membual omong besar. Tapi penjelasannya ada yang tahu nggak? Kalau membual itu dia nggak ada terus ngomongnya gede. Kalau sombong itu dia ada terus ngebanggain diri. Iya, iya betul, betul. Kalau sombong itu dia memang punya, dia bisa, dia jago, dia sombong dengan apa yang dia bisa lakukan. Kalau membual itu parah, dia udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma seolah-olah dia bisa gitu. Ya membual, jadi suka karang-karang cerita gitu, biar orang ngedengernya, wah hebat ya, masa sih kayak begitu, bener, iya bener, padahal nggak terjadi, saudara. Nah itu membual. Nah orang yang kayak gitu tuh, begitu orang bilang, beneran kayak begitu hebat. Nah itu tuh ada satu kebanggaan tuh dalam dirinya. Ya dia merasa hebat. Nah itu juga jadi sombong juga. Nah Tuhan menentang orang-orang seperti itu. Lalu Alkitab bilangnya apa? Ingat ya, hendaklah ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena semuanya berasal dari si jahat. Dan saudara dan saya diajari untuk rendah hati ya. Karena Tuhan menentang orang sombong. Yesus bilang dalam Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan seperti Edom yang membanggakan dengan keamanannya, kejayaannya. Tuhan tidak suka. Amsal 16 ayat 18 tadi kita udah baca, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Lawan dari sombong apa? Kerendahan hati. Tuhan mau kita rendah hati. Nah untuk jadi orang rendah hati itu tidak mudah. Beberapa waktu lalu saya khotbahkan kasih contoh mengenai kerendahan hati ya. Kalau kita rendah hati tapi kita bragging dengan kerendahan hati kita jadi nggak rendah hati lagi. Ya. Saudara bisa bilang, tahu nggak, saya ini orangnya rendah hati loh. Nah, jadi saudara tuh nggak rendah hati lagi sebenarnya. Gitu. Ya kan, ada kisah kan saya bilang ya, satu hari di gereja, pendetanya kasih award tahunan kepada jemaat. Lalu dipilihlah orang yang paling rendah hati, terpilihlah Bapak, siapa misalnya Bapak Udin. Bapak Udin terpilih menjadi orang yang rendah hati. Lalu dipakaiinlah selendang. The most humble person in the church, gitu ya, 2024. Nah, saudara, apa yang terjadi minggu depannya? Ibadah berjalan seperti biasa, Bapak Udin juga datang ibadah. Ternyata begitu dia datang ibadah minggu depannya, dia masih pakai selendangnya itu. Dia nggak copot, saudara. Jadi Bapak Udin nggak rendah hati lagi ternyata. Ya, jadi dia sombong dengan kerendahan hatinya dengan award yang dia terima. Nah, saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong, menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kita semua bisa terjebak dengan dosa ini. Ya, kita tidak boleh menutup-nutupi apa yang kita achieve, apa yang kita punya bisa jadi membuat kita sombong. Biar Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan seperti Edom yang sombong dan Tuhan hukum. Ya, dan yang terakhir dalam kitab Obaja kita belajar Tuhan itu menghukum dosa, tapi juga Tuhan melindungi umatnya. Tuhan memegang janji firman-Nya, khususnya kepada bangsa Israel, yang Tuhan nyatakan ia setia sekalipun mereka bangsa yang tegar tengkuk dan seringkali tidak taat. Ya, jadi jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan menghukum dosa, Tuhan memberikan disiplin atas dosa yang kita lakukan. Tetapi bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan, perlindungan dan janjinya Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Itulah yang tergambar di dalam kitab Obaja. Seperti Tuhan melindungi umatnya, memulihkan umatnya, memegang janjinya di dalam kitab Obaja, demikianlah Tuhan juga menggenapi janjinya bagi kita semua.
That's all mengenai kitab Obaja. Oke, saya berharap pelajaran kita bisa menambah pengertian kita satu lagi mengenai kitab keempat di dalam nabi-nabi kecil ini. Dan minggu depan cerita yang juga sangat seru yang saya yakin saudara sudah tahu, yaitu mengenai kitab Yunus, ya. Kitab Yunus arahnya kepada bangsa Asyur atau Niniwe sebagai ibu kotanya. Kalau tadi Edom, Yunus bangsa Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Oke, ada lagi yang mau tanya atau komentar? Saya cuma mau ini aja sih Pak De, tapi sorry ini di luar kasus di luar topik Obaja ya. Nggak apa-apa. Saya cuma pengen nanya Pak Dede ada kenal pendeta GBI Yongki Wijojo? Yongki siapa, Pak? Wijojo. Enggak, Pak. Kenapa, Pak De? Oh, enggak ya. Enggak, saya baru lihat baru-baru ini tuh kan lagi ini juga rame gitu ya. Jadi dia itu mengabarkan bahwa nanti peristiwa rapture itu akan terjadi 15 September 2025, which is next month. Saya sempat lihat selentingan video dari iya. Oh, dia bilang begitu ya? Itu terus akan diikuti setelah 7 tahun kemudian, berarti 2032 Yesus itu datang kembali gitu loh. Dia bilang itu base-nya dari mana? Ya dia itu melakukan analisanya gitu loh. Intinya dia bilang kan bahwa semua itu udah tergenapi. Kayak Yesus itu mati di hari Paskah, terus bangkit di hari apa gitu, terus hari Pentakosta. Cuma tinggal satu hari raya lagi, hari raya Yahudi yang belum ada penggenapannya, yaitu hari trompet, dia bilang. Rosh Hashanah. Nah, terus dia tuh kan lucunya itu mengkonfirmasi dengan ChatGPT gitu loh, bahwa dari ChatGPT itu jelaskan bahwa hari raya trompet itu memang hari yang tidak ada tanggal dan jamnya gitu loh. Jadi dari penjelasan itu tuh dia menghubungkan sama apa yang Yesus katakan bahwa kamu tidak akan tahu hari dan waktunya gitu kan. Nah terus dia mengutip satu orang, saya juga nggak tahu nih orang siapa gitu ya, kayaknya orang bule kan, perempuan, nggak tahu ibu-ibu hamba Tuhan atau apa gitu, katanya dia pernah kecelakaan terus selama 11 menit itu meninggal, terus ketemu Tuhan Yesus, terus dikasih tahu bahwa nanti itu akan datang rapture itu tanggal yaitu 15 September 2025. Jadi ya kayak nggak tahu lah, saya tuh belakangan tuh kok berpikir tentang hal demikian. Maksud saya banyak hamba-hamba Tuhan itu yang seolah-olah mengabarkan mengenai kedatangan Tuhan. Ya salah satunya yang Padri juga tahu adalah Paniko sendiri kan, yang kalau dalam pesan-pesan yang dia sampaikan itu kan terakhir-terakhir itu banyak sekali yang dia itu ingin menargetkan, menuntaskan penggenapan amanat agung Tuhan itu tahun 2033 gitu ya. Yang mana dia itu merasa bahwa dia itu mendapatkan suatu pewahyuan gitu ya. Pewahyuan itu dari banyak orang seperti Cindy Jacobs, terus Russell Evans, terus siapa namanya yang nulis itu loh buku siapa sih, saya kalau purpose driven life itu Rick Warren. Itu jadi waktu itu kan mereka ketemu terus mengatakan bahwa nanti Indonesia itu akan menjadi ya saya ketika mendengar kayak gini tuh kadang ya bertanya-tanya gitu, masa iya apa bener, tapi ya ketika mengingat kembali yang di Alkitab bilang gitu bahwa Tuhan itu nggak pernah bilang jadi dari situ ya saya pikir ya mereka ini istilahnya ya maaf gitu ya omdo gitu loh, omong doang. Ya entahlah kayak gitu. Iya benar Pak Ade.
Nanti kalau Pak Ade ada linknya itu tolong di post aja di grup Bible Study, saya juga bisa dengerin lagi. Untuk kita semua, sekali lagi saya menekankan bahwa permasalahan penetapan waktu akhir zaman juga termasuk dalamnya rapture tentunya tidak alkitabiah, karena rapture itu signless event dan tidak tahu yang kapan datangnya gitu ya. Sedangkan kalau masa tribulasi tentunya bisa diperkirakan, bukan diperkirakan, maksudnya dilihat dari tanda-tandanya, karena memang tanda-tanda tribulasi itu ada di Alkitab, tapi mengenai rapture itu tidak. Nah, kalau ada orang menyebut season atau tanggal sudah pasti itu sesat. Nah, saya yakin kalau pendeta ini dari GBI dan GBI mendengar ini pasti akan mendapat teguran, ya, karena setahu saya GBI menaruh satu pesan bahwa tidak boleh menyatakan tanggal-tanggal seperti itu. Tapi persoalannya ya, saya harus ngomong secara fair juga, sinode-sinode di Indonesia itu kalau menghadapi pendeta-pendeta besar itu biasanya kurang begitu berani gitu ya. Nanti kalau pendetanya agak ya kecil gitu, cere langsung. Ya anyway, itu bagian dari pergumulan kita untuk berdoa agar para pemimpin kita diberikan hikmat gitu. Intinya kalau saudara come across this kind of heresy or false teaching kayak begini, karena saudara sudah mengerti dan belajar firman Tuhan, saudara tidak harus menerimanya dan bahkan menolak, bahkan kalau perlu bikin video untuk mengcounter gitu ya. Saya terus terang kemarin baru dengar salah seorang pendeta di sini yang kasih komen dan dia nggak setuju, which is saya setuju, itu John Halim itu yang gerejanya di Smithfield sekarang, yang GSJA ya, kalau di Indonesia GSJA gerejanya. Dia sempat bikin short video di Facebook, kebetulan saya nonton, tapi saya belum lihat link aslinya. Nanti kalau Pak Ade ada, saya juga mau dengar itu ya. Ini bukan kabar baru saudara ya, bertahun-tahun gereja dihantam dengan hal seperti ini. Dulu mengenai Mayan calendar, lalu ada lagi fenomena blood moon, ya itu saya cover juga dalam pelajaran akhir zaman saya waktu itu. Itu hal-hal yang jadi makanan sehari-hari untuk orang-orang yang tidak mengerti Alkitab gitu. Dan saudara dan saya yang sudah dibekali ya jangan sampai terbawa dengan hal kayak gitu ya. Gitu. Oke, thank you Pak Ade untuk informasinya. Baik. Kalau tidak ada, mari kita ambil foto yuk sebentar. Ya, jadi saya berharap saudara selektif ya dalam menggunakan sosial media. Saudara harus, kalau itu misalnya terjadi di gereja saudara, karena kan kan ini tidak semuanya jemaat GBI Immanuel, mungkin saudara juga harus ngomong kepada gembala saudara kalau itu terjadi. Karena ada beberapa pendeta juga yang ikut aliran itu, yang nebak-nebak dan bahkan mengundang pendetanya untuk datang ke gereja. Tentunya kita tidak mau seperti itu ya.